Xabi Alonso resmi menjadi pelatih Real Madrid di musim 2025-2026. Sang juru taktik asal Spanyol diketahui telah menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun dengan misi utama membawa trofi Piala Dunia antar klub. Namun begitu, Xabi sebenarnya datang ke Bernabeu saat Madrid tak baik-baik saja. Cedera 5 bek utama bahkan nyaris membuat Los Blancos menutup musim tanpa satupun trofi. Mengatasi hal itu, Real Madrid diketahui bakal mendatangkan bek-bek anyar, mulai dari TAA sampai Theo Hernandez demi kebutuhan Xabi. Starting 11 Moment kali ini membahas strategi Xabi Alonso di Real Madrid bersama pemain baru. Seperti apa strateginya? Simak selengkapnya. Real Madrid resmi menunjuk Xabi Alonso sebagai pelatih baru menggantikan Carlo Ancelotti yang memutuskan hengkang dari kursi kepelatihan. Keputusan ini diumumkan setelah Federasi Sepak Bola Brasil mengonfirmasi bahwa Don Carlo akan menangani timnas Brasil dengan misi besar. Ancelotti digambarkan akan membawa pulang trofi Piala Dunia guna tim negeri Samba yang sudah merindukannya. Ancelotti sendiri selama musim ini terlibat banyak kontroversi dengan Real Madrid. Penyebab utamanya tak lain adalah kegagalannya yang bertubi-tubi. Dengan kepergian Ancelotti, kini Real Madrid tak butuh waktu lama untuk menunjuk Xabi Alonso. Los Blancos sejak tersingkir dari UCL, sebenarnya sudah dikabarkan dekat dengan sang mantan gelandang itu. Xabi Alonso sendiri memang bukan nama asing lagi dalam sepak bola modern. Ia dikenal memiliki pemahaman taktis yang luar biasa, baik sebagai gelandang bertahan saat masih aktif bermain, maupun sebagai pelatih yang tengah naik daun. Prestasi Alonso sebagai pelatih cukup mengesankan. Pada musim 2023-2024, ia sukses mengantarkan Bayer Leverkusen meraih treble domestik, mencakup Bundesliga, DFB Pokal, dan DFL Super Cup. Di bawah arahannya, Leverkusen yang tadinya biasa saja menjelma menjadi klub tangguh yang sulit dikalahkan. Die Werkself juga bahkan berhasil mengakhiri dominasi Bayern Munchen yang telah menjuarai Bundesliga selama 11 musim berturut-turut. Real Madrid yang memiliki potensi besar dari mantan pemainnya itu, jelas ingin langsung mengambil langkah cepat. Menurut laporan dari jurnalis ternama Fabrizio Romano, Alonso telah menandatangani kontrak berdurasi 3 tahun bersama Real Madrid, berlaku dari 1 Juni 2025 hingga Juni 2028. Penunjukan ini dipercepat agar Alonso dapat segera mempersiapkan tim menghadapi Piala Dunia antar klub 2025 di Amerika Serikat yang akan dimulai pada 18 Juni. Meski dinilai sebagai pelatih muda penuh talenta, Xabi Alonso sebenarnya datang ke Santiago Bernabeu dalam situasi yang cukup tidak mengenakan. Real Madrid saat ini tengah berada dalam kondisi porak-poranda. Bukan hanya dari sisi prestasi, tapi juga dari segi kedalaman skuad. Klub ibu kota Spanyol mengalami musim yang kurang stabil akibat badai cedera yang menimpa sektor pertahanan mereka. Tak tanggung-tanggung, diketahui ada total 5 bek utama Los Blancos yang mengalami cedera dalam periode berdekatan, menyebabkan kekacauan di lini belakang. Situasi ini bahkan sempat membuat Ancelotti kebingungan di awal, yang mana jelas berdampak signifikan terhadap performa tim sepanjang musim. Kekalahan dalam laga-laga penting dan ketidakmampuan mempertahankan konsistensi membuat Real Madrid gagal menutup musim dengan satupun trofi. Sebagai respon atas krisis ini, Real Madrid bergerak aktif di bursa transfer. Manajemen klub dikabarkan tengah menyiapkan perekrutan sejumlah pemain bertahan yang dapat menunjang taktik Alonso. 3 nama yang paling santer dikaitkan dengan kepindahan ke Bernabeu adalah Trent Alexander-Arnold, Dean Huijsen, dan Theo Hernandez. Ketiganya dianggap cocok dengan filosofi permainan sang pelatih. Usai publik Liverpool dikejutkan oleh kabar kepergian Trent Alexander-Arnold yang merupakan bek kanan andalan mereka, sang pemain kini dikabarkan akan bergabung dengan Real Madrid untuk mengisi posisi bek sayap kanan dalam skema Alonso. Selain itu, Theo Hernandez juga disebut-sebut akan kembali pulang ke klub lamanya. Menurut laporan Calcio Mercato, Madrid berambisi memulangkan Theo dari AC Milan, di mana ia tampil impresif dengan mencatatkan 261 pertandingan, 27 gol, serta mempersembahkan trofi Serie A dan Coppa Italia.
Theo Hernandez sendiri dulunya adalah pemain Madrid. Namun berkat prestasinya yang angin-anginan, sang pemain bertahan akhirnya diperdagangkan. Ternyata di AC Milan, Theo makin gemilang membuat Madrid ingin membawanya pulang. Sayangnya dengan kontraknya yang masih berlaku hingga 2026, Madrid harus mengeluarkan dana besar guna mendapatkannya. Di sisi lain, Real Madrid juga diketahui merekrut Dean Huijsen dari Bournemouth sebagai penguatan tambahan untuk sektor bek tengah. Dengan nilai transfer sekitar 58 juta euro, Huijsen diharapkan dapat memperkuat lini belakang si putih yang sebelumnya dilanda masalah cedera. Dalam masa baktinya bersama Bayer Leverkusen, Xabi Alonso dikenal sebagai pelatih yang punya pendekatan taktis sangat terstruktur. Saat menangani Bayer Leverkusen, ia kerap menerapkan sistem permainan berbasis posisi dan sering menggunakan strategi gegenpressing. Gaya ini merupakan perpaduan dari dua pelatih besar yang pernah bekerja bersama dengannya, yakni Pep Guardiola dan juga Jurgen Klopp. Alonso menggabungkan penguasaan bola yang rapi dengan tekanan tinggi saat kehilangan bola. Salah satu aspek penting dalam filosofi Alonso adalah kontrol atas lini tengah. Ia percaya bahwa penguasaan zona tengah adalah kunci dalam memenangkan pertandingan. Pandangan ini sejalan dengan pengalamannya sebagai gelandang bertahan elit yang paham betul pentingnya dominasi di area tersebut. Karena itu Alonso selalu menempatkan gelandang sebagai pusat utama dalam strategi permainannya. Formasi dasar yang sering digunakan Alonso adalah 3-4-3 atau 3-4-2-1. Dalam skema ini, dua bek sayap pemegang peranan vital dalam menyerang maupun bertahan. Di Real Madrid, ia kemungkinan akan menempatkan Trent Alexander-Arnold di sisi kanan dan Theo Hernandez di sisi kiri sebagai bek sayap. Keduanya memiliki kecepatan, kemampuan umpan silang, serta daya jelajah yang tinggi. Cocok dengan skema ofensif ala Xabi Alonso. Untuk sektor bek tengah, Dean Huijsen diprediksi akan menjadi pilihan utama. Sebagai sentral bek sisi kanan, mendampingi trio bek Antonio Rudiger dan mungkin juga Rafael Asensio. Sementara itu, di lini depan, nama Kylian Mbappe kemungkinan besar juga akan menjadi pilihan utama sebagai ujung tombak. Mengingat kecepatan penyerang asal Prancis ini yang juga luar biasa. Dengan kecepatan dan insting golnya, Mbappe sangat sesuai dengan kebutuhan serangan cepat dalam strategi transisi Alonso. Sejak dulu kala, Real Madrid dikenal sebagai klub yang menganut filosofi Los Galacticos, di mana mereka merekrut pemain-pemain bintang berharga mahal untuk membentuk skuad bertabur bintang. Real Madrid percaya bahwa menyatukan pemain bintang bisa berdampak luar biasa bagi kedalaman skuad. Namun usai melihat hasilnya, kini arah kebijakan agaknya mulai bergeser. Madrid tampaknya memilih untuk menyeimbangkan antara perekrutan pemain besar dengan pembinaan akademi yang lebih sistematis. Salah satu bentuk nyata dari strategi baru ini adalah penguatan La Fabrica, akademi sepak bola milik Real Madrid. Akademi ini bertujuan mencetak pemain muda berbakat untuk masuk ke tim utama. Beberapa nama seperti Lucas Vazquez, Nacho, dan Dani Carvajal adalah lulusan sukses La Fabrica yang mampu bertahan di skuad utama selama bertahun-tahun. Kini, manajemen ingin memperluas skala kontribusi akademi untuk jangka panjang. Langkah ini juga sangat sejalan dengan gaya kepelatihan Xabi Alonso. Saat melihat Bayer Leverkusen, ia dikenal berani memberi kesempatan pada pemain muda dan terbukti berhasil mengembangkan talenta-talenta seperti Florian Wirtz dan Jeremy Frimpong. Alonso bukan cuma membangun tim pemenang, tapi juga menciptakan ekosistem di mana pemain muda bisa berkembang maksimal. Dengan adanya sinergi antara kebijakan klub dan visi pelatih, masa depan Real Madrid bersama Xabi Alonso tampak menjanjikan. Selain diproyeksikan menjadi pembawa kesuksesan dalam jangka pendek, tetapi juga bisa menjadi arsitek masa depan yang mampu mengintegrasikan bintang muda dengan pemain senior dalam satu tim yang solid dan kompetitif di level tertinggi. Itulah dia Football Lovers, pembahasan singkat mengenai strategi Xabi Alonso di Real Madrid. Setelah melihat prediksi ini, apa kalian optimis melihat Real Madrid di musim depan? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan tombol like dan subscribe jika kamu suka videonya. Share ke teman-teman kamu yang sudah menunggu kebangkitan Madrid di musim selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa.